Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Uyun Mubarak. Kali ini saya akan membahas Experimental Design and A/B Testing pada website of the grocery store chain. Nah, untuk outline-nya terdapat Introduction or Background, Setting up Problem, Designing Experiment, Analyzing and Interpreting the Data, Conclusion and Recommendation, dan yang terakhir referensi. Nah, kita ke outline yang pertama yaitu Introduction or Background. Ada sebuah perusahaan grosir yang besar di mana tujuan perusahaan tersebut mendorong lebih banyak pelanggan untuk mengunduh aplikasi seluler dan mendaftar program loyalitas. Nah, manajer perusahaan ingin mengetahui apakah mengubah tautan ke tombol toko aplikasi akan meningkatkan pengguna untuk mengunduh aplikasi. Nah, gambar di bawah ini adalah tombol tautan yang ada. Jadi, dari tombol seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian, manajer meminta untuk membuat rencana pengujian A/B testing untuk mengubah tautan ke tombol toko aplikasi dengan harapan pengguna tertarik untuk mengunduh aplikasi. Selanjutnya, setting up problem. Yang pertama, eksperimen goal. Eksperimen goal adalah tujuan spesifik dari sebuah eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis. Nah, goal eksperimen ini harus jelas dan terukur agar hasil eksperimen dapat dievaluasi dengan objektif dan diinterpretasikan dengan benar. Jadi, goal eksperimen pada case ini yaitu untuk melihat apakah mengubah tautan ke tombol App Store dapat meningkatkan user untuk mendownload aplikasi mobile. Kedua, choosing metrics. Pada case ini, goal metricsnya adalah user count. Goal metric merupakan representasi dari tujuan atau core bisnis perusahaan. Nah, pada case ini, objektifnya adalah mendorong lebih banyak pelanggan untuk mengunduh aplikasi seluler dan mendaftar program loyalitas. Maka dari itu, jumlah user berapa banyak pelanggan yang tertarik telah mengunduh aplikasi seluler di perangkat PK. Kemudian selain itu, alasannya adalah mudah dikomunikasikan dengan stakeholder. Stakeholder di sini bisa berupa manajer, eksekutif, ataupun internal team. Nah, dengan menggunakan metrik ini, stakeholder dapat mengetahui sudah sejauh mana misi atau tujuan telah tercapai. Selanjutnya, driver matrix. Driver matrix adalah metrik yang digunakan untuk mengukur faktor yang secara langsung mempengaruhi kinerja bisnis. Driver matrix ini sejalan dengan goal matrix, tetapi dia sensitif dan actionable. Pada case ini, driver matrixnya adalah click-through rate atau CTR, di mana CTR ini merupakan rasio jumlah klik pada tautan tertentu atau elemen antarmuka terhadap frekuensi orang yang mengekspos tautan tersebut. Nah, metrik ini mengukur berapa banyak pelanggan yang mengunduh aplikasi seluler dan mendaftar ke program loyalitas di tautan. Untuk menghitung CTR bisa dilakukan dengan mencari banyaknya orang yang mengklik link tautan download mobile app yang berasal dari website, kemudian dibagi dengan jumlah total pengunjung website dikalikan dengan 100. Kemudian ada yang namanya Go Trial Matrix. Nah, metrik ini digunakan untuk sanity check hasil eksperimen. Selain itu, metrik ini juga bisa memantau efek samping trade-off yang tidak diinginkan dan dapat memberikan peringatan tentang hasil eksperimen yang berpotensi misleading atau salah. Pada case ini, goal trial metriknya adalah mobile app loading time, di mana jika waktu mobile app loading meningkat beberapa detik saja, hal tersebut berdampak pada penurunan kepuasan user. Nah, jika hal itu terjadi, user bisa saja meninggalkan atau menghapus mobile apps-nya. Tentu saja hal tersebut menyebabkan adanya kehilangan pengguna yang berpotensi kerugian. Ketiga, define variant. Pada case ini, varian kontrolnya adalah link yang sudah ada, seperti gambar yang tadi. Kemudian sedangkan untuk varian treatment-nya adalah link yang baru seperti
pada gambar di bagian kanan, bukan teks. Selanjutnya, define hypothesis. Pada case ini, H0 atau null hipotesisnya adalah CTR pada link yang baru, seperti pada gambar, bukan teks, sama atau kurang dari link yang sudah ada. Sedangkan untuk H1 atau alternatif hipotesis, CTR pada link yang baru seperti pada gambar, bukan teks, lebih dari link yang sudah ada. Lalu outline ketiga, designing experiment. Pada designing experiment terdapat randomization unit. Nah, randomization unit ini adalah siapa atau apa yang dialokasikan secara random ke setiap grup. Pada case ini, randomization unitnya adalah user, di mana randomization unit yang dijadikan target pengamatan adalah seluruh user yang mengunjungi halaman web, toko, grosiran yang berisikan tautan. Kemudian ada sample size. Nah, ukuran sample size ini akan mempengaruhi besar bukti untuk menunjukkan validitas dari sebuah eksperimen. Ukuran sample size bisa diatur dengan significance level, power level, dan minimum detectable effect. Di sini, significance level adalah peluang menerima 1 padahal H0 yang benar. Nah, ini adalah sebuah kesalahan dan harus dikecilkan. Semakin kecil significance level, maka semakin baik untuk sebuah eksperimen. Nah, nilai significance level dalam percobaan ini adalah 5% atau 0,05. Nah, ini adalah tingkat signifikansi atau standar industri yang paling umum digunakan, yang akan menunjukkan bahwa resiko kesalahan yang dapat diterima adalah 5% atau 0,05. Nah, significance level 0,05 ini berarti bahwa kita menerima peluang 5% untuk membuat kesalahan tipe 1 yang menolak hipotesis 0 yang sebenarnya. Dengan imbalan keyakinan 95%-nya bahwa hasilnya itu bukan karena kebetulan. Sebaliknya, significance level yang 0,01 ini lebih konservatif daripada significance level 0,05 yang artinya konservatif apabila hasil eksperimen yang diinginkan seakurat mungkin. Lalu ada power level, yaitu peluang menolak H0 ketika H0 yang salah. Hal tersebut adalah tentu saja kebenaran dan harus dibesarkan. Nah, semakin besar power level, maka semakin baik untuk eksperimen, tetapi sampel yang dibutuhkan juga kan semakin besar. Pada eksperimen ini, nilai power levelnya adalah 80% atau 0,8. Hal ini karena nilai power level yang tinggi menunjukkan bahwa eksperimen memiliki kemampuan yang kuat untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji jika memang ada perbedaan. Nah, semakin tinggi nilai power level, semakin besar kemungkinan eksperimen akan dapat mendeteksi perbedaan sebenarnya antara kelompok. Selanjutnya ada standar deviasi populasi, yaitu ukuran berapa banyak variasi yang ada di antara titik data individu dalam suatu populasi. Nah, ini adalah cara untuk menghitung seberapa tersebar data dari rata-ratanya. Standar deviasi yang kecil berarti titik data umumnya mendekati rata-rata. Sedangkan standar deviasi yang besar berarti datanya lebih tersebar. Nah, di sini karena tidak ada data historis dalam percobaannya, maka nilai standar deviasi populasinya akan diasumsikan sebesar 0,5. Kemudian yang terakhir, difference between control and treatment. Nah, ini biasanya dinyatakan sebagai persentase atau proporsi perbedaan antara kelompok yang dibandingkan. Pada eksperimen ini, selisih antara kontrol dan treatment adalah 2%. Nah, dalam hal ini, kita ingin dapat mendeteksi perbedaan sebesar 2%. Nah, dari hal-hal yang telah kita tentukan,
Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya sample size. Yaitu di sini kita bisa lihat bahwa perhitungannya 16 dikalikan dengan 0,5 atau significance levelnya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 0,02 kuadrat yang hasilnya adalah 10.000. Jadi di sini banyaknya sample size yang dibutuhkan dari satu varian adalah 10.000. Karena pada eksperimen ini terdapat 2 varian, maka sampel size yang dibutuhkan adalah 20.000. Selanjutnya lamanya eksperimen yang akan berjalan. Nah, kita tahu bahwa ukuran sampel yang dibutuhkan itu sangatlah besar. Maka dari itu sebenarnya lama waktu untuk menjalankan eksperimen ini bergantung pada jumlah pengunjung situs web. Jika eksperimen dijalankan selama 6 minggu penuh dengan frekuensi pengguna mengunjungi website minimal 500 kali per hari, maka total jumlah pengguna yang terlibat dalam eksperimen adalah 42 hari dikali 500 sama dengan 21.000 user. Nah, dari hal tersebut, waktu yang cukup untuk mengumpulkan data minimal 6-8 minggu. Nah, lamanya eksperimen ini dilakukan untuk menghindari primacy and novelty effect, di mana primacy and novelty effect ini terjadi ketika minat awalnya tinggi tetapi seiring berjalannya waktu minat itu turun. Selanjutnya, outline keempat, analyzing and interpreting the data. Pada proyek ini, dataset memiliki 184.588 record dengan 5 variabel. Di sini kita bisa lihat beberapa informasi yang ada di dalam dataset. Yang pertama, ada record ID yang mengidentifikasi barisan setiap data. Kemudian ada IP address, yaitu address user yang mengunjungi website. Selanjutnya login flag, yang berarti jika nilainya 1, user tersebut telah memiliki akun dan telah login. Kemudian ada server ID, salah satu user server yang dialihkan. Dan yang terakhir ada visit page flag, di mana jika nilainya 1 itu berarti bahwa user telah melakukan klik pada program loyalitas. Nah, dari perhitungan sampel size didapatkan 10.000 user untuk setiap varian. Nah, oleh karena itu dilakukan simple random sampling untuk mendapatkan sampel dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kita ensure trustworthiness. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kualitas data seperti missing value, duplikat data, dan juga tentunya distribusi data. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata datasetnya tidak memiliki missing value. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan pengecekan pada data duplikat. Ternyata terdapat 85.072 data duplikat, sehingga dilakukan penghapusan pada data duplikat terlebih dahulu. Setelah dihapus, maka terdapat 99.516 total data yang ada tanpa duplikat dan siap untuk dilakukan analisis. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi data tersebut. Untuk masing-masing grup, baik untuk grup kontrol maupun grup treatment, memiliki 10.000 user. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat klik through pada masing-masing grup. Untuk grup kontrol terdapat 513 user dan treatment terdapat 691 user dari 10.000 user. Untuk perbandingannya kita bisa lihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari hasil yang tadi. Kita lihat dari visualisasi
pada gambar di bawah ini untuk membandingkan CTR pada setiap variannya. Lalu kita selanjutnya lakukan SRM atau Sample Ratio Mismatch dengan chi-square test. SRM itu apa sih? Nah, SRM ini adalah situasi sampel yang kita ambil berbeda dengan sampel yang diharapkan. Nah, contoh kita sudah mendesain antara sampel kontrol dan treatment yang masing-masing proporsinya 50% banding 50%. Namun, di akhir eksperimen, ternyata sampelnya berbeda antara kontrol dan treatment. Sehingga rasio antara kedua grup tersebut tidak sama dengan 1. Untuk langkah pertamanya yaitu definisikan nol dan alternatif hipotesis. Untuk H0-nya yaitu 0 SRM detected, sedangkan H1-nya SRM detected. Lalu hitung chi-square statistiknya, yaitu penjumlahan dari observasi dikurangi ekspektasi, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan expected. Nah, di mana observasi ini adalah traffic volume dari kontrol dan treatment atau ukuran sampel masing-masing, sedangkan expected adalah nilai yang diharapkan untuk kontrol dan eksperimen. Kemudian di sini kita definisikan decision rules-nya. Dalam membuat keputusan uji statistik, kita dapat menggunakan perbandingan chi-square statistik dengan critical value. Apabila chi-square lebih dari critical value, maka keputusannya adalah reject H0, di mana kita bisa menghitung degree of freedom-nya dengan cara baris dikurangi 1, kemudian kita kalikan dengan kolom yang juga dikurangi dengan 1. Kemudian selanjutnya, apabila p-value kurang dari alpha, maka keputusannya adalah reject H0. Setelah dilakukan perhitungan yang tadi, mendapatkan hasil bahwa critical value-nya adalah 3,841, dan di sini bisa kita lihat berdasarkan deteksi SRM, maka hasil yang didapatkan adalah SRM tidak terdeteksi. Lalu kita lanjut uji hipotesis dan analisa hasilnya. Tentu saja pertama kita lakukan definisi pada null hipotesis dan alternatif hipotesis, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu kita definisikan Z-crit dan Z-statistik juga p-value-nya. Nah, untuk menghitung Z-statistik dan p-value, kita bisa lakukan fungsi yang ada di gambar ini. Kemudian, buat alternatif pada kasus uji hipotesisnya. Kemudian, gunakan ledger karena ingin membuktikan bahwa CR nil itu lebih besar daripada CR odd. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan relatif sebesar 34,7%. Selanjutnya, rangkum hasil uji statistik dan didapatkan hasil bahwa tolak null hipotesis. Lalu kita lakukan visualisasi hasil uji statistik yang tadi. Nah, visualisasinya ini dibuat dalam bentuk grafik distribusi nilai Z. Oleh karena itu, nilai Z ketika alpha sama dengan 0,05 didapatkan hasil visualisasinya seperti gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa luas daerah hijau itu kurang atau bahkan sama sekali tidak terlihat dibandingkan dengan luas daerah merah, yaitu daerah di mana H0 ditolak. Itu berarti peluang untuk mendapatkan H0 dari sampel bahkan lebih kecil dari batas alfa yang ditetapkan secara statistik. Tidak ada cukup bukti untuk menerima H0 atau p-value lebih kecil dari alfa sehingga hasilnya H0 ditolak. Selanjutnya, hitung confidence interval antara kontrol dan treatment. Nah, setelah dilakukan perhitungan, terdapat keyakinan sebesar 95% bahwa selisih proporsi pengguna yang klik link baru pada kelompok treatment dan kontrol adalah
antara 0,01 dan juga 0,02. Atau bisa dikatakan peningkatan pengguna saat mendownload aplikasi menggunakan link baru seperti pada gambar bukan teks akan meningkat sebesar 0,01 menjadi 0,02. Selanjutnya outline kelima yaitu conclusion dan rekomendasi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa p-value yaitu kurang dari alfa 0,05. Maka dari itu kita lakukan tolak 0. Kemudian Z statistik lebih dari Z kritikal. Hal tersebut tentu saja membuat keputusan bahwa H0 akan ditolak. Dengan significance level 5%, terdapat bukti yang cukup bahwa CTR new link seperti pada gambar bukan teks itu lebih banyak daripada link yang ada atau kontrol. Dengan kata lain, CTR new link seperti pada gambar bukan teks akan meningkatkan minat pengguna untuk mendownload aplikasi. Nah, rekomendasi untuk website grocery store chain-nya. Yang pertama, berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil yang signifikan secara statistik. P-value sama dengan 0,05 menunjukkan bahwa ada kemungkinan 5% perbedaan yang diamati disebabkan oleh kebetulan atau faktor lain yang tidak terikat dengan variabel yang diamati. Tetapi untuk membuat keputusan apakah akan mengubah tautan ke tombol toko aplikasi atau tidak harus praktis signifikan seperti yang pertama. Kita harus mempertimbangkan sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan. Jadi jika biaya yang diperlukan untuk mengubah tautan ke tombol toko aplikasi di situs web sangat tinggi dan tidak sebanding dengan dampaknya pada unduhan aplikasi seluler, maka perubahan tersebut mungkin tidak dianggap signifikan secara praktis. Kemudian yang kedua, perlu juga diperhatikan bahwa perbedaan kinerja sebelum dan sesudah perubahan. Jadi jika perubahan tautan ke tombol toko aplikasi di situs web itu meningkatkan unduhan aplikasi seluler sebesar 1% atau lebih, maka perubahan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa praktis signifikan. Namun, jika hanya perubahannya meningkatkan pengunduhan aplikasi seluler sebesar 0,1% atau kurang, maka perubahan tersebut mungkin tidak dianggap signifikan secara praktis. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan tersebut dapat dianggap sebagai signifikan secara praktis. Nah, dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa ternyata fitur baru tersebut dapat diluncurkan. Selanjutnya kita ke rekomendasi. Yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan pengguna dalam mengunduh aplikasi, kita bisa melakukan perubahan pada varian halaman unduhan. Contohnya kita bisa mengubah tata letaknya atau konten halaman unduhan aplikasi selulernya, atau juga kita bisa menambahkan dengan ulasan positif dari pengguna lain. Bisa juga dengan deskripsi aplikasi, mengubah deskripsi aplikasinya di situs web seperti menyoroti manfaatnya ataupun keunggulan dari aplikasinya. Atau kita juga bisa melakukan perubahan keseluruhan tampilan dan juga konten situs web. Tata letaknya kita ubah, desain dan konten situs webnya secara keseluruhan itu bisa saja mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan situs web yang pada akhirnya meningkatkan pengguna untuk mendownload aplikasi selulernya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menargetkan audiens targetnya. Jadi mungkin ada kelompok pengguna tertentu yang lebih cenderung menyukai
untuk mengunduh aplikasi daripada yang lain, sehingga mengubah tampilan dan konten situs web tersebut bisa lebih membuat ketertarikan bagi beberapa kelompok target yang dapat menjadi rekomendasi untuk eksperimen di masa mendatang. Selanjutnya outline terakhir yaitu referensi. Nah, di sini adalah daftar referensi yang digunakan pada proyek ini. Nah, itulah penjelasan dari A/B testing pada website of grocery store chain. Sekian dan terima kasih.